Mas Daryono dan Marsudi, warga desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebelumnya divonis 4 bulan penjara, meski telah ada kesepakatan damai dengan perusahaan kelapa sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari. Menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan keduanya di Pengadilan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Gugatan perdata yang diajukan para penggugat ditujukan kepada 6 pihak, yaitu Polda Jambi, PT FPIL, Polres Muaro Jambi, dan Kades Sumberjaya. Dalam gugatan ini, kedua penggugat menyatakan telah mengalami kerugian material sebesar 30 juta rupiah, kehilangan penghasilan serta biaya keluarga untuk kunjungan, konsumsi, dan transportasi selama 4 bulan. Sementara untuk kerugian imaterial yang dialami para penggugat ditaksir mencapai 1 miliar rupiah, hilangnya nama baik, penderitaan batin, tekanan psikologis, perlakuan tidak adil, hingga stigma sosial sebagai mantan terpidana. Alasan dan dasar gugatan ini diantaranya, kedua penggugat diduga menjadi korban kriminalisasi dalam konflik agraria antara masyarakat dengan PT FPIL di desa Sumberjaya. Perdamaian antara masyarakat dan perusahaan menghasilkan kesepakatan tertulis, pihak perusahaan PT FPIL bersedia memberi kompensasi sebesar 500 juta rupiah sebagai bentuk penyelesaian konflik. Dana kompensasi tersebut dipercayakan kepada tergugat 5, yakni Kepala Desa Sumberjaya untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat. Namun menurut penggugat, hingga gugatan diajukan, dana tersebut tidak dipertanggungjawabkan secara terbuka. Tergugat PT FPIL dinilai tidak menjalankan komitmen damainya secara konsisten, malah memberi ruang bagi proses hukum terhadap pihak yang seharusnya sudah dimaafkan dan didamaikan. Kedua penggugat menuntut agar majelis hakim dapat menghukum para tergugat untuk membayar kerugian material yang dialami penggugat sebesar 30 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Masalah gugatan ini yang digugat itu RJ ya, pertama restoratif justice, yang mana restoratif justice itu tidak mulus jalannya. Kenapa tidak mulus jalannya? Seharusnya restoratif justice itu tidak ada di pidana atau juga melalui pengadilan. Ini saudara kami Mas Daryono sama Marsudi, mereka RJ telah disepakati, tetapi orang ini menjalani putusan sidang akhir, tetap divonis pidana selama 4 bulan. Ya keberatan lah. Sebenarnya kan restoratif justice itu tidak ada stempel pidana. Seharusnya ya keluar sudah restoratif justice damai berarti kan, ya udah clear berarti masalahnya. Kuasa hukum PT FPIL Refman Basri menyampaikan, pihak perusahaan PT FPIL selaku tergugat 4 telah memberikan uang kompensasi kepada masyarakat desa Sumberjaya melalui kepala desa sebesar 500 juta rupiah. Yang jelas-jelas keliru karena PT FPIL sudah memberikan uang kepada kepala desa melalui kas desa 500 juta. Dan ini adalah kewenangan penuh dari kepala desa untuk mendistribusikan. Jadi kalau sudah kita berikan ya, itu kan kewenangan penuh Kades. Kan Kades dipilih oleh masyarakat. Ya, hormatilah masyarakat yang dipilih. Kepala desa yang dipilih. Udah kita salurkan, sudah ada aturan, dan polisi dan pihak terkait nggak ada kaitan lagi sebetulnya. Sudah tim dulu udah didamaikan, mau salah apa lagi? Ya kita anggap udah selesai, tapi masih dimajukan gugatan tempat data lagi. Ya gimana ini? Kan berarti nggak ada kepastian hukum. Yang pasti itu berarti yang tidak pasti berarti. Gitu. Itu bukan kepastian hukum. Kita udah ikuti semua persyaratan yang diminta, udah kita selesaikan. Kepala Desa Sumberjaya Harmidi selaku tergugat 5 menyatakan uang dari perusahaan sebesar 500 juta tersebut masuk ke rekening desa dan telah disalurkan secara keseluruhan kepada 250 orang masyarakat penerima manfaat secara transparan, termasuk kedua penggugat. Saya selaku kepala desa menyampaikan bahwa semua perjanjian sudah direalisasi oleh pihak perusahaan, termasuk pencairan uang hibah itu sudah saya sampaikan sudah betul-betul masuk ke rekening desa. Dan kemudian hasil kesepakatan itu ini hasil dari kesepakatan masyarakat bahwa uang ini diberikan untuk modal usaha. Uang ini sudah tersalurkan. Kurang lebih di tanggal 3 hari sebelum Lebaran Haji. Sudah kita salurkan. Karena kalau dalam gugatan itu tidak ada transparansi terkait penyaluran. Sedangkan uangnya melalui musyawarah desa, kemudian transparan. Kita cukup berkas, kwitansi terkait data-data penerima manfaat. Sidang perdana ini hanya dihadiri oleh 2 pihak dari 6 tergugat, yakni tergugat 4 PT FPIL yang diwakili oleh kuasa hukumnya, serta tergugat 5 Kepala Desa Sumberjaya Harmidi.
Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas administrasi dari pihak penggugat dan tergugat yang hadir. Tim Liputan Kompas TV Jambi.